Nah, di Tawangmangu itu apa aja sih yang kita bisa explore? Jadi ketika orang berkunjung ke Tawangmangu untuk staycation mungkin 3 days 2 night itu sebenarnya banyak banget yang nantinya bisa dieksplor sama mereka. Mulai dari outdoor adventure, kemudian kulineri juga banyak, kemudian tempat-tempat wisata bersejarah ataupun yang mampu mengedukasi itu juga tersedia di Tawangmangu. Contoh untuk outdoor adventure, menghabiskan waktu bersama untuk menjelajahi air terjun. Di Tawangmangu sendiri terdapat banyak sekali air terjun, seperti yang menjadi ikon saat ini itu Grojogan Sewu, kemudian Jumok, kemudian Parang Ijo, dan ada lagi yang tersembunyi selain itu, belum terekspos juga terlalu banyak, itu juga masih banyak di sekitar sini. Kemudian, yang sangat menarik, itu biasanya wisatawan yang berkunjung ke sini itu explore keindahan di dalam hutan itu menggunakan jeep tour. Jadi juga ada juga komunitas-komunitas jeep yang menawarkan explore menggunakan jeep mereka seperti itu. Kemudian ada juga yang berkemah. Jadi ada beberapa bukit perbukitan yang digunakan untuk berkemah seperti Lawu Mongkrang, termasuk Gunung Lawu juga itu pendakiannya sangat-sangat tinggi untuk jumlah pendakinya setiap tahun. Seperti itu. Nah, Bukit Paralayang ini buat sobat keren yang mungkin suka dengan memacu adrenalin, ini Bukit Paralayang Kemuning ini sangat kita sarankan untuk dicoba. Tempat yang satu ini sangat cocok buat kamu yang ingin memacu adrenalin. Kamu bisa terbang di atas hamparan kebun teh yang sangat luas. Pesona Bukit Paralayang ini juga bisa dimanfaatkan untuk berkemah dan keindahan pemandangannya yang luar biasa membuat setiap pengunjung selalu ingin kembali lagi. Ini jadi nggak cuma untuk para layang aja, tetapi di sana juga bisa untuk berkemah. Dan di sini juga harganya relatif murah, kisaran puluhan ribu aja, seperti itu. Kemudian di daerah Karanganyar khususnya, karena Tawangmangu itu masuk di Kabupaten Karanganyar, ada wisata culture and heritage, jadi wisata budaya, di mana untuk wisatawan yang biasanya ini mayoritas justru dari mancanegara ya, itu sangat tertarik dengan wisata budaya seperti ini. Melestarikan budaya dan mempelajari setiap nilai luhur yang ada di dalamnya dengan melakukan perjalanan ke situs-situs bersejarah di sekitaran Tawangmangu seperti Candi Ceto, Candi Sukoh, Situs Menggung, dan ada lagi seperti tempat peribadatan pura seperti itu juga ada gitu. Nah, ini contohnya adalah Candi Ceto yang kita ekspos. Candi Ceto merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit. Lokasi candi berada di lereng Gunung Lawu juga, tapi ini tepatnya di daerah Kemuning juga. Itu pada ketinggian 1496 meter. Jadi itu di atas permukaan laut. Jadi kalau di sana tuh berasa di atas awan kayak gitu. Dan secara administrasi berada di dusun Desa Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti itu. Nggak hanya di situ, untuk sobat keren yang mungkin berkunjung ke Tawangmangu bisa juga cobain untuk kulinernya. Karena di Tawangmangu itu ada berbagai jenis kuliner yang khas di sini. Menemukan kuliner terbaik di sekitar Tawangmangu merupakan hal yang tidak sulit. Makanan yang mungkin belum pernah kamu temukan di tempat lain sebelumnya, seperti sate landak, itu yang dia juga udah menang rekor muri juga. Kemudian ada sop buntut Bu Ugi, sate kelinci, sate lawu, dan lain sebagainya. Seperti itu nanti bisa dicobain kalau berkunjung ke Tawangmangu. Ada juga jajanan yang seperti makanan ringan, itu ada molen juga di Tawangmangu. Jadi wajib cobain. Kemudian Fun for All. Nah, ini seperti destinasi yang bisa dinikmati untuk keluarga, seperti itu. Cara baru lebih seru dan lebih menantang untuk menjelajahi tempat-tempat tersembunyi di dalam hutan kaki Gunung Lawu. Seperti Taman Balai Kambang. Itu kalau Taman Balai Kambang itu seperti apa ya? Miniatur dunia seperti itu. Kemudian Grojogan Sewu itu yang kebetulan karena saya dari Napa Hotel Tawangmangu,
ke Grojogan Sewu hanya berjalan sekitar 5 menit dari hotel ke Grojogan Sewu. Kemudian Nava Hotel juga bisa untuk keluarga, karena di Nava Hotel sendiri nggak cuma stay aja, tapi kita juga menawarkan banyak sekali activity yang bisa dinikmati untuk meluangkan waktu dengan keluarga gitu. Ada juga Rumah Atsiri Indonesia. Nah, ini adalah pembuatan minyak atsiri, di mana kalau minyak atsiri itu kan hanya di 2 negara ya, di Bulgaria yang satu di Indonesia itu di Rumah Atsiri ini, begitu. Nah, Nava Hotel Tawangmangu sendiri itu apa sih? Jadi Nava Hotel Tawangmangu itu dia adalah hotel 3-star plus hotel yang ada di Tawangmangu, di mana ketika Sobat Keren mungkin berkunjung ke Tawangmangu, Nava Hotel bisa jadi tempat pilihan akomodasi. Dengan 67 kamar yang nyaman dan pemandangan yang memanjakan mata, kamu akan disambut dengan kehangatan kopi yang nikmat di Kayu Arum Coffee, seperti itu, dan kuliner yang lezat di Pine Resto and Cafe. Selain itu, juga banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga, seperti memberi makan kelinci atau rabbit feeding, kemudian berlatih menari tradisional, jadi ini lebih ke mengenal tarian tradisional seperti itu, kemudian mewarnai juga, jeep adventure juga, dan ada berkebunnya juga, kayak gitu. Mungkin seperti itu ya perkenalan singkat dari saya. Nanti kalau ada Sobat Keren yang mau nanya, boleh. Nah, ini adalah contoh kamar, kemudian breakfast, dan activities juga. Ini ada activitiesnya api unggun dan barbecue, seperti itu. Thank you. Sekian dari saya, Kak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya, Bu Devi. Oke, nah karena kita sudah mendengarkan seluruh narasumber untuk tadi presentasi, sekarang kita akan masuk ke sesi panel discussion atau sesi Q&A. Jadi buat tim boleh dibantu untuk masukkan ke dalam spotlight. Untuk Pak Puju boleh dibantu untuk on cam-nya biar kita bisa masuk ke spotlight nih. So, kalau dimatiin kameranya tidak bisa masuk ke spotlight. Ya, siap. Oke, wah ini sudah mulai ada pertanyaan ya. Oke, kalau begitu kita tunggu mungkin 2-3 pertanyaan lagi dari peserta. Nanti kita langsung saya bantu untuk ajukan pertanyaan dari peserta ya. Oke, tapi pertanyaan pertama dari saya. Ini apa yang dilakukan oleh dari pengelola wisata, ini dari masing-masingnya, dari Pak Pujo, dari Pak Parmin, dan juga dari Ibu Devi ya. Ini tetap berjalan lancar walaupun jumlah pengunjung ini berkurang karena COVID. Oke, mungkin boleh dibantu jawab oleh Pak Parmin terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Cynthia. Pandemik nggak bisa kita pungkiri ya, membuat seluruh aspek kehidupan ya, berubah total, termasuk ekonomi ya, banyak usaha-usaha yang kena dampak yang sangat berat, apalagi industri pariwisata. Yang kita lakukan di industri pariwisata agar tetap karena untuk industri pariwisata, destinasi wisata, ya, misalkan hotel seperti Nava dan sebagainya. Ketika misalkan PPKM darurat, kemudian ada penyekatan gitu ya, itu pasti kita sangat berat untuk menghadapi itu karena biaya operasional nggak bisa kita hindari. Ya. Kita bagaimana tetap menjaga kebersihan, bagaimana biaya operasional tetap harus berjalan. Nah, untuk Delawu Group sendiri, Delawu Park, Wonder Park, dan Sakura Hill, mensiasatinya adalah dengan kita membuat promo-promo, misalkan buy no stay later misalkan. Jadi bagaimana orang booking sekarang beli sekarang pada saat PPKM darurat waktu itu orang akan berkunjung atau malamnya staycationnya
ya kapan saja ketika mereka sudah sudah longgar, kemudian mereka sudah berani untuk silakan. Kemudian tiketing juga begitu. Misalkan pre-order, jadi beli tiket sekarang, jalan-jalannya nanti, gitu kan. Waktu PPKM darurat kita melakukan itu, gitu. Sehingga walaupun waktu itu tutup ya total gitu, tapi kita masih ada inflow, ya, masih ada pendapatan ya untuk biaya operasional minimal ya gaji karyawan, dan alhamdulillah kita tidak ada dari seluruh karyawan kita 200 nggak ada yang kita rumahkan, ya, tetap kita pertahankan walaupun ketika PPKM darurat ya 1 hari masuk 1 hari libur misalkan. Itu Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Parmin. Mungkin dari Pak Pujo, apa ada tambahan? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Untuk di masa pandemi ini memang sangat luar biasa ya, untuk dunia pariwisata itu benar-benar terpukul. Apalagi dengan PPKM darurat kemarin yang hampir notabene kita tutup total hampir sekitar 3 bulan. Kita dengan menanggung biaya hampir sama dikatakan Pak Departemen, butuh perawatan, bahkan untuk biaya pengembangan. Walaupun di saat PPKM kalau kita tidak ikut menjaga kebersihan perawatan di dalam lokasi wisata kita yang di kawasan hutan, itu seperti apa ya, hutan itu akan lebat, rumput ilalang, rumput liar itu semakin lebat. Contoh aja banyak juga yang dengan adanya PPKM darurat kemarin, itu banyak wisata yang karena tidak ada biaya untuk perawatan, tidak ada perbaikan, itu akhirnya jadi semak belukar. Ya alhamdulillah dengan masa pandemi kemarin kita masih bisa antisipasi dengan metode kita bagi. Kalau Pak Departemen 1 hari masuk, 1 hari libur, 1 hari masuk, 1 hari libur, kita bagi. Kalau umpamanya karyawan kita itu 30 orang, itu 1 hari masuk 10, besok libur, 1 hari dapat lagi 10 orang untuk merawat terus, untuk merawat, untuk jaga kebersihan, seperti itu. Harapan kita di masa-masa pandemi seperti ini kita bersatu padu untuk supaya tidak terjadi lonjakan COVID, kita tata aturan prokes kita pertahankan, wajib pakai masker, dengan menghindari kerumunan, sama untuk semua para wisata yang masuk di dalam kawasan wisata di wilayah Tangmang itu wajib pakai masker. Yang paling utama untuk menjaga kesehatan kita, sekitar kita, lingkungan kita, dan keluarga kita. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, dunia pariwisata di Tangmang semakin meningkat, karena banyak potensi di wilayah Tangmang itu yang sangat luar biasa. Banyak potensi, ratusan ribu tiap Sabtu Minggu itu orang berkunjung. Bahkan dampaknya itu pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan, pedagang-pedagang toko kelontong di pinggir jalan itu juga semakin meningkat, saya kira, dengan adanya wisata di daerah Tangmang. Demikian Mbak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Pujo. Dari Bu Devika ada tambahan dari pihak Nafa Hotel? Oke, kalau dari Nafa Hotel sendiri, PPKM memang sangat berdampak ya. Karena Tawangmangu itu ketika satu ramai, pasti yang satunya juga ramai, seperti itu. Namun untuk Nafa Hotel sendiri, karena kan dia konsepnya itu lebih ke hotel dan masih ada MICE juga, memang kalau untuk MICE saat PPKM sangat-sangat bisa dibilang nol waktu itu. Tetapi kita masih sangat terbantu adanya leisure individual, jadi tamu-tamu keluarga seperti itu. Sama juga seperti yang disampaikan Pak Parmin, kita juga waktu itu memperlakukan pay now stay later seperti itu. Dan yang paling penting karena kita di keramaian itu tetap menjalankan protokol kesehatan itu dengan ketat seperti itu. Dan saat ini pun juga kita sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi bagi setiap tamu yang datang juga, gitu Kak Cynthia.
Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya ya, tambahannya dari Ibu Devi. Oke, kalau begitu saya ingin minta nih closing statement-nya untuk para narasumber pada event kita pada hari ini. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Parmin terlebih dahulu. Oke Mbak, sebagai closing statement ya, sahabat keren seluruh Indonesia, ya, mari kita berbahagia bersama karena kita harus tetap happy, tetap berbahagia walaupun kondisi masih belum selesai pandemik dengan wisata ke Tawangmangu. Wisata ke Tawangmangu ya insya Allah wisata aman, wisata sehat, wisata nyaman dan bisa semua bahagia. Jadi jangan ragu, jangan takut ya wisata ke Tawangmangu insya Allah aman. Apalagi selama masa pandemik tidak pernah terjadi klaster COVID di tempat wisata. Dan sebagian besar tempat-tempat wisata yang positif justru yang paling rendah gitu ya. Rasio positif COVID-nya sangat rendah. Kenapa? Karena yang pertama adalah kita melakukan protokol kesehatan dengan baik dan mengedukasi kepada masyarakat ya sehingga COVID-19 itu justru rasionya sangat kecil dan tidak ada klaster di tempat wisata. Sekali lagi ya silahkan berbondong-bondong ke Tawangmangu sampai dengan tanggal 18 itu ada Karanganyar Tourism Great Sale ya diskonnya sampai dengan 40. Pak Pujo itu memberi diskon malah sampai dengan 50% ya di weekday gitu. Jadi mumpung diskon besar-besaran silahkan ke Tawangmangu. Terima kasih, ada kurang lebihnya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat dan berbahagia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk closing statement-nya, Pak Parmi. Di sini saya juga sudah menyiapkan untuk closing statement kita di event kita hari ini. Menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Tawangmangu ini memiliki beragam destinasi dengan keunggulannya masing-masing, seperti The Lau Park yang unggul dalam hal wisata alam, outbound, dan juga kuliner. Sakura Hills dengan nuansa Jepangnya yang terharmonisasi dengan alam. Tawangmangu Wonder Park ini juga sebagai destinasi keluarga paling legend di Tawangmangu, yang dimana ketiga destinasi ini tersebut diintegrasikan secara langsung dengan wisata kuliner, yaitu sate lawu, dan tempat oleh-oleh khas Tawangmangu yaitu Makutoromo Tourism Center. Selain itu, terdapat Embun Lawu Tawangmangu yang memiliki keunggulan dalam hal wisata alam dan juga camping. Setelah wisatawan lelah menelusuri berbagai destinasi tersebut, wisatawan bisa beristirahat di Nava Hotel yang mempunyai fasilitas menarik. Salah satunya adalah berlatih tarian tradisional. Oke, itu dia closing statement-nya untuk di event kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Pak Parmin, kepada Pak Pujo, dan juga kepada Bu Devi. Dan juga terima kasih kepada media partner kita, yaitu Wonderful Jateng, dan juga terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut webinar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata, dan berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar Keren Destination lainnya, dan tentunya juga ya, jangan lupa follow Instagram kita, yaitu ada di keren.destination. Dari saya Cynthia Lorenes, sampai jumpa. Terima kasih.